Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini adalah hari Sabtu Suci. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 1-7. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan Sabtu Suci. Setiap merayakan Sabtu Suci, kita membaharui janji baptis. Janji inilah yang mengikat diri kita kepada Allah untuk selalu setia dan taat pada jalan yang diajarkan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Sabtu Suci dalam agama Katolik adalah disebut juga dengan Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Dalam bahasa Latin adalah Sabbatum Sanctum, hari Sabat Suci. Adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung yang wafat disalibkan. Keesokan harinya Paskah, Yesus bangkit dari kematian. Sabtu Suci merupakan hari di mana umat Kristen atau Katolik merenungkan peristiwa-peristiwa menjelang kematian Yesus Kristus melalui penyaliban. Sabtu Suci juga merupakan peringatan berjaga selama 40 hari yang dilakukan oleh pengikut dari Yesus setelah kematian dan dikuburkannya pada hari Jumat Agung. Bagi umat Kristiani, Sabtu Suci juga menjadi momen yang merenungkan pengorbanan serta cinta kasih Yesus Kristus. Ini juga menjadi momen peralihan dari peristiwa penyedihkan di hari Jumat Agung menjadi perayaan kemenangan pada Minggu Paskah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam Sabtu Suci ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Makna yang terkandung dalam perayaan Sabtu Suci. Yang pertama adalah Yesus menemani mereka yang kesepian. Kematian merupakan hal yang menakutkan bagi setiap manusia. Namun, mau tidak mau nantinya setiap manusia akan berada di perhentian terakhirnya.
pasti ada rasa takut akan kesepian tersebut. Karena itu, kesepian adalah pengalaman yang seringkali dihindari orang. Tuhan ingin dan menyertai kita, sedangkan akar dari kesepian adalah ketakutan ditinggalkan, takut tidak dikasihi, takut terpisah dengan orang yang dicintai. Namun, Tuhan menyertai pengalaman kesepian ini dan mengisi kekosongan ini sehingga kita umatnya tidak merasa sendiri karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Yang kedua adalah Allah berbela rasa dengan pengalaman kematian. Dalam kematian Yesus, kita ikut merasakan apa yang manusia rasakan, yaitu meninggal dengan tenang dan dengan sakit. Dalam Injil Lukas dan Yohanes menuliskan dalam kitab bahwa Yesus meninggal dengan tenang dan damai. Namun sebaliknya di Injil Markus dan Matius, Yesus meninggal dalam keadaan yang sakit dan menderita. Hal ini sangat sama dengan apa yang manusia alami, di mana ada yang mati dengan tenang, tetapi ada banyak juga yang mati dengan tidak tenang. Misalnya seperti karena kecelakaan, karena dibunuh, atau karena menghabisi dirinya sendiri dengan cara mati sendirian. Yang Yesus ingin menemani mereka semua. Intinya, mati itu sama pada akhirnya, namun berbeda caranya. Dan itulah mengapa Yesus merasakan keduanya, karena dia ingin mengerti apa yang kita alami. Bahkan dia terlebih dahulu merasakan apa yang kita alami sekarang. Untuk makna yang ketiga adalah kematian bukan akhir. Saat kebangkitannya pada hari ketiga, Yesus membuktikan bahwa kematian itu adalah transit sebelum kebangkitan. Kematian ragawi itu alamiah, tetapi dibangkitkan adalah anugerah. Tuhan selalu ingin agar umatnya bersama dengan Dia, baik yang dalam hidupnya melakukan kejahatan maupun yang baik. Namun siapapun yang mau menundukkan diri dan memohon pengampunan Tuhan, maka akan diselamatkan. Karena dari itu, setelah kematian akan ada kehidupan kekal yang menanti, dan Tuhan enggan umatnya berada di kehidupan kekal yang penuh dengan api. Tuhan ingin umatnya berada dalam kehidupan damai sejahtera dan penuh sukacita bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Itulah mengapa Sabtu Suci sangat penting sebelum menyambut Hari Raya Paskah, agar kita dapat merenungkan kebaikan dan pengorbanan yang telah Tuhan berikan, dan dapat kembali pada kebenaran akan firman-Nya, akan firman Tuhan, dan menjauhkan diri terhadap dosa. Hari ini kita diperciki dengan air suci. Dengan percikan air suci, kita dibersihkan hati dan jiwa kita dari segala dosa dan pelanggaran, supaya kita juga siap diutus untuk membersihkan dunia dengan sikap dan perbuatan baik kita. Kita kembali ke dalam Injil hari ini, bagaimana dalam Markus 16 ayat 6. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus seharusnya memberikan dampak bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu akan memberikan roh keberanian dalam diri kita untuk terus maju, memperjuangkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Yesus Kristus yang telah bangkit itu akan memberikan roh keberanian bagi kita untuk menjadi saksi dan keselamatan tentang Allah dimanapun kita berada, dan mengabdi dalam tugas serta tanggung jawab keselamatan kita masing-masing lewat tutur kata kita, tingkah laku kita, kerja dan karya kita.
sehingga dunia dan seluruh isinya mendapat anugerah keselamatan. Dunia dan seisinya hidup dalam kasih, kebenaran, keadilan, serta kedamaian dan keharmonisan. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, terangilah kegelapan hati kami dengan terang-Mu. Semoga ini semua dapat mendamaikan, dan jadikanlah kami seperti lilin Paskah yang menerangi kegelapan hidup di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.